tiga golongan orang yang beruntung di akhir zaman. Satu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ayo kita berbakti, sebisa mungkin berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu wanita sholihah yang diridhoi oleh suaminya. Suaminya akan bahagia, istrinya akan bahagia, punya anak-anak yang bahagia. Dari keluarga bahagia ini akan mempunyai anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Berarti sing salah gak neng sing lanang, gak neng sing wedok, kabeh salah. Ayo berbenah. Yang ketiga, siapakah orang atau golongan yang di akhir zaman ini termasuk orang yang beruntung? Yaitu orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahli sedekah. Sampai Rasulullah bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir, sedekah secara rahasia itu bisa mematikan murkanya Allah. Lah sedekah kanggo sapa, Pak? Apa kudu fakir, miskin, tepat sasaran? Rasulullah pernah menceritakan seorang laki-laki yang mengatakan la atasaddaqonna bisadaqatin. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang mengatakan sungguh aku akan bersedekah. Tapi dalam kutip sedekah ini ingin yang tepat sasaran. Yang tepat sasaran itu mungkin miskin, mungkin buta, mungkin fuqara, wah pokoknya du'afa, pokoknya tepat sasaran. Akhirnya karena dia ingin sedekahnya tidak diketahui banyak orang, dia keluar di malam hari, ketemu seseorang laki-laki, langsung dikasih sedekah. Akhirnya pagi harinya orang-orang itu membicarakan, masyarakat rame, ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah besar. Sehingga yang bersedekah ini mendengar, waduh, orang tepat sasaran, ternyata sedekahku diterima maling. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kemudian laki-laki ini juga mengatakan, besok malam aku akan bersedekah lagi dan harus tepat sasaran. Malam harinya dia keluar lagi, membawa sedekah yang banyak, bertemu dengan seorang wanita yang bercadar, yang pakai niqab. Ini ada wanita, ini pasti dhaif, ini pasti orang yang lemah, dikasih sedekah, Pak. Pagi harinya ramai di masyarakat itu bahwa seorang pelacur zaniyah menerima sedekah yang banyak. Orang yang bersedekah ini yang diceritakan Rasulullah ini mengatakan, waduh lah kok sedekahku tambah diterima pelacur, nganggur ki aku kudu sedekah neh. Sedekah selanjutnya, malam hari yang ketiga itu dia bersedekah lagi. Ada seorang laki-laki yang kelihatannya seperti orang sangat du'afa, dikasih lagi. Pagi harinya masyhur, orang-orang saling membicarakan bahwa tadi malam orang yang paling kaya di sekitar kita menerima sedekah besar. Laki-laki ini mengatakan, ya Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Aku ingin bersedekah tepat sasaran, tapi sedekahku diterima oleh seorang, pertama pencuri, yang kedua diterima seorang pelacur, yang ketiga diterima oleh seorang kaya raya. Akhirnya orang ini, kata Rasulullah, tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dalam mimpinya itu ada orang yang mengatakan, dan ini malaikat yang mengatakan, bapak sedekahmu 3 hari berturut-turut telah diterima oleh Allah. Dia janggal, bagaimana mungkin sedekahku diterima padahal aku bersedekah kepada seorang pencuri. Di dalam mimpinya dia dijawab bahwa sedekahmu untuk pencuri dan diterima oleh pencuri itu mengakibatkan pencurinya tidak jadi mencuri dan dia bertobat selamanya tidak mencuri karena dia mendapatkan harta yang banyak. Jadi barokai maling nampa sedekah, akhirnya maling iso tobat. Dia mencuri karena tidak ada yang dia miliki, sehingga setelah menerima bantuanmu, setelah menerima sedekahmu, akhirnya dia berhenti mencuri. Makanya tulung
nek ono kotak masjid kok sampai hilang, Pak. Itu yang kita introspeksi, bukan orang di luar sana yang mencuri, tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka. Makanya mbangun iku aja masjid dhisik, tapi mbangun menungsane dhisik. Nek mbangun menungsane kaya ngaji ngeten iki, masjidnya kebangun, tapi nek masjidnya dibangun menungsane ra dibangun, kotak masjidnya yo dicolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah yang kedua diterima oleh seorang pelacur, pezina, karena dia ingin kaya, karena dia ingin punya harta dari pelacurnya itu. Akhirnya menerima sedekah darimu, dia pulang tidak jadi melacur. Dan karena memakan harta yang halalan thayyiban darimu ini mengakibatkan keburukan-keburukan dari dirinya keluar, sehingga dia berhenti menjadi pelacur. Yang ketiga, orang kaya yang mendapatkan sedekah itu dia langsung kaya wong kesekak mati, Pak. Lah yo aku sing sugih kok tambah dikai sedekah. Sejak saat itu dia menginfakkan banyak hartanya untuk sedekah, mengambil pelajaran malam itu. Berarti sedekah iku aja milih-milih. Soalnya enten Pak, kula ditangkleti tiyang ngeten, Ustad, ya takmir masjid iku kandhane Ustad. Lah kandhane apa lah? Aku wis nyumbang ya ono ya ini gak nang dibangun-bangun. Tak jawab, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang dipandang Allah itu bukan banyak hartamu yang kamu serahkan, bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang dilihat Allah adalah takwamu. Ketika sampean sedekah jariah ning masjid, uang sudah kamu keluarkan. Selama uang itu kamu sudah keluarkan, hatimu sudah takwa, dibanguno tek ora dibanguno, jariah tetap mengalir. Lah nek dikorupsi takmir, podo tetap mengalir, Pak. Yang dilihat bukan uangnya, yang dilihat adalah apa? Takwanya. Wes nek sedekah gak sah milang-milang. Allahumma sholli ala Muhammad.